Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lailiatul Fauzia. Sini saya akan mempresentasikan buku pengantar studi Islam yang dibuat oleh para beliau. Dan di sini saya akan menjalankan tugas dari dosen penghapus saya yang terhormat Bapak Amang Fathur Rahman, SPDI, MPDI. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena video ini setiap perbabnya akan dibuatkan video terpisah. Tugas pengantar studi Islam. Bab 4. Al-Quran dan Hadis sebagai dalil syariah. Selanjutnya yang A. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara etimologi. Al-Quran dapat dipahami sebagai bacaan yang berasal dari bahasa Arab, yakni qoro'ah. Pendapat tersebut didasari keyakinan bahwa Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab suci terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran merupakan wahyu atau kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya di dunia. Pada zaman dulu, para ulama mempunyai pengertian masing-masing tentang Al-Quran, tapi semuanya hampir mirip, yaitu bahwa Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat Islam dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari saat berada di bumi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian hadis. Secara etimologi berasal dari kata tahdits yang bermakna pembicaraan. Selain makna tersebut juga terdapat makna yang lain seperti jadid atau baru, qorib atau dekat, khabar atau berita. Ahli usul mengemukakan bahwa hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala ketetapan Nabi yang terkait dengan hukum. Selanjutnya yang B, sumber-sumber hukum Islam. Sumber dapat dimaknai sebagai wadah, yang dari wadah itu dapat ditemukan sebuah norma hukum. Jadi sumber hukum dalam Islam merujuk pada prinsip-prinsip yang menentukan aturan bagi perilaku umat muslim. Adapun sumber primer hukum Islam adalah yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber utama hukum dalam Islam. Yang kedua, sunnah merujuk pada ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya sumber sekunder hukum Islam. Yang pertama, ijma' atau kesepakatan ulama. Ijma' adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu masalah hukum yang belum diatur secara tegas dalam Al-Quran atau sunnah. Yang kedua, kias atau analogi. Kias diterjemahkan sebagai ra'yu atau penalaran analogis, menjadi salah satu dari sumber hukum Islam yang digunakan untuk menggali aturan hukum yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga, istihsan atau penilaian keadilan. Istihsan merupakan bentuk masdar dari kata istihsan yang bermakna menganggap baik atau mengira sesuatu itu baik. Istihsan merupakan penilaian keadilan dalam mengambil keputusan. Hukum prinsip ini digunakan ketika penerapan kias menghasilkan ketidakadilan. Yang keempat, maslahah mursalah atau kepentingan umum. Maslahah mursalah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Bahasa maslahah bermakna manfaat, sedangkan kata mursalah bermakna lepas. Jadi dapat dipahami bahwa maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum Islam utama seperti Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya C, kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sangat istimewa dan penting bagi umat Islam karena merupakan wahyu langsung dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kedudukan Al-Quran juga sebagai tiang agama, memuat kaidah-kaidah yang tidak akan pernah mengalami perubahan sampai kapanpun. Al-Quran sebagai dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam memiliki berbagai macam fungsi. Di antara fungsinya, Al-Quran adalah yang pertama, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, penyempurna kitab-kitab. Selanjutnya nomor 2, kedudukan dan fungsi hadis. Hadis berkedudukan sebagai sumber
otoritatif hukum Islam yang kedua. Maka hadis memiliki fungsi sebagai penjelas atau bayan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan dapat dipahami sebagai berikut. Yang A. Bayan takrir. Bayan takrir adalah fungsi hadis dalam menetapkan dan menguatkan dalil yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga mana yang ada tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang B. Bayan tafsir. Bayan tafsir adalah fungsi hadis dalam menjelaskan makna ayat yang samar, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Yang C. Bayan taksis al-am. Bayan taksis al-am adalah fungsi hadis dalam mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Yang D. Bayan tabdil. Bayan tabdil adalah fungsi hadis dalam memberikan penjelasan terkait pengertian hukum yang telah lewat keberlakuannya. Selanjutnya D. Metode penetapan dalil syariah. Metode penetapan dalil syariah merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menetapkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya seperti Al-Quran, hadis, ijma' atau kesepakatan umat, dan qiyas atau analogi. Secara umum, penetapan hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, metode verbal atau at-turuq al-lafdhiyah. At-turuq al-lafdhiyah merujuk pada metode penentuan hukum atau dalil syariah yang bersumber dari teks atau lafaz, yakni kata-kata Al-Quran dan hadis. Kedua, metode substansial atau at-turuq al-ma'nawiyah. At-turuq al-ma'nawiyah merujuk pada metode penentuan hukum atau dalil syariah yang lebih menekankan pada substansi atau makna yang terkandung dalam teks Al-Quran dan hadis. Terima kasih sudah mendengarkan materi mulai awal sampai akhir. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dan juga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.